Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la arju illa fadlah wa la akhsha illa adlah wa la a'tadilu illa qawlah wa la tamasaku illa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Shadaqallahu adzim. Jamaah Masjid Jabal Rahmah rahimakumullah. Cukup banyak beredar buku yang tentu saja yang bisa menjangkau seluruh dunia adalah dalam bahasa Inggris. Di situ ada cerita mengenai tipikal orang-orang yang sukses. Akan tetapi setelah kita amati buku-buku yang menjadi bestseller itu, sesungguhnya kalau dari sisi esensi betul-betul mengambil dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan kita biasanya yang merasa memiliki Al-Quran, akan tetapi wallahu a'lam, kenapa yang sukses kebanyakan bukan dari kita. Itu perlu kita pertanyakan minimal malam hari ini. Jadi salah satu buku yang cukup laris sekitar tahun 2017-an itu judulnya Grit, gitu ya, dari Angela Duckworth. Jadi di situ dia mengatakan bahwa ciri kesuksesan seseorang itu kalau dia memiliki dua hal yang sekaligus ada pada dirinya, yaitu passion dan perseverance. Jadi passion itu adalah semangat membara ketika melakukan sesuatu. Perseverance itu adalah ketahanan untuk bisa berlaku seperti itu terus. Keteguhan, ya, begitu ya. Jadi semangat dan keteguhan itu menjadi faktor utama dari kesuksesan. Itu kata Ibu Angela Duckworth. Jamaah rahimakumullah, sedangkan kalau sedikit cerita ini, karena ada anak-anak ternyata yang ngaji ya. Jadi kalau saya dulu ngaji di kampung itu, kebetulan selalu ditekankan 3 hal sekaligus, yaitu 1 mesti hafal, 2 mesti paham, 3 mesti kalau melakukan sesuatu harus cepat mungkin. Maka dari itu kalau di kampung saya dulu habis sholat begini ini nanti terus latihan silat gitu ya. Kalau di sini ada di tempat di sebelah sini misalnya. Jadi kami dilatih untuk 3 hal itu. 1, ya kalau terkait dengan ayat-ayat Al-Quran ya harus banyak hafal. Itu kata guru ngaji saya mengatakan bahwa pinter itu berkumpulnya 3 hal. Mengatakan paham, nggak hafal, nggak pinter. Hafal, nggak paham, nggak pinter. Hafal, paham, tapi mengerjakan sesuatu nggak cepat, nggak pinter. Kira-kira seperti begitu. Itu ciri khas dulu kalau di kampung justru itu yang dilatih. Kemudian kecepatan itu memang pelatihannya sembari urusan keberanian. Kira-kira seperti itu kalau di kampung. Saya masalahnya waktu itu di Jogja itu kan banyak kali gitu ya, tahun 70-an gitu lah. Banyak kalau di sini disebutnya apa ya, jawara bisa, kemudian yang bukan ceger, preman. Jadi kami itu dilatih untuk tidak takut ketika harus lewat di tempat preman ngumpul. Kira-kira seperti itu. Maka tiap malam tanda petik dilatih supaya kalau dipukul nggak apa-apa, maka dilatih dipukul. Kira-kira begitu. Tapi tentu saja itu
seorang guru kalau melatih ya tentu saja pakai aturan main sedemikian rupa sehingga kalau saya merasa bahwa itu baik gitu ya. Jadi ajaran hafal, paham dan cepat itu adalah Islam banget, kira-kira seperti itu. Maka dari itu ini kalau anak-anak menurut saya perlu dilatih sejak kecil ya. Karena kalau sudah gede menghafal Al-Quran misalnya begitu ya, itu kecepatannya mungkin jadi sepersekian dari kalau ini misalkan seusia sebelahnya Pak Cucu kan umur berapa deh? 11. Wah, asik-asiknya itu 11 tahun. Kalau diajari untuk menghafal mungkin setahun bisa apa? Mungkin ya. Karena kalau di daerah dekat tempat saya namanya Pesantren An-Nur itu di daerah Bantul itu kira-kira kalau katanya kalau sekitar 40 tahun itu 2 tahun gitu ya. Tapi kalau di bawah itu ya setahun bisa hafal. Wallah gimana metodenya. Tapi yang jelas itu adalah salah satu aspek kesuksesan itu hafal, paham dan cepat. Karena kalau di sekolah ini memang kalau tadi Ibu Angela Duckworth itu mengajari grit yang tadi passion plus perseverance untuk segala hal. Tetapi kalau untuk adik-adik ini mestinya grit di dalam kelas. Jadi kalau di dalam kelas itu harus semangat gitu ya. Karena terus terang ini saya sama dengan Mas Warno ngajar di elektro kesini-sini anak-anak itu agak beda. Jadi saya selalu menyemangati bahwa kalau di dalam kelas itu semangat. Enggak duduk di belakang. Saya cerita 20 tahun lagi sesungguhnya posisi di kelas itu menentukan kesuksesan. Hanya memang ini di Indonesia ini anomali. Yang sukses itu justru yang nakal-nakal itu ya. Jadi ini memang anomali. Akan tetapi kalau secara akademik itu mesti apa istilahnya? Grit di dalam kelas. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini di surat Al-Mu'minun 57 sampai 61 Allah Subhanahu wa taala itu memberikan atribusi pada kita sesungguhnya sikap sebagai seorang muslim itu adalah di antaranya karena di dalam Al-Qur'an nanti banyak sekali sifat-sifat yang sesungguhnya itu unggul kalau kita terapkan tidak mungkin kita akan sengsara di dunia ini maupun di akhirat. Jadi innalladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sungguh orang-orang yang karena khasyah itu takut tapi nanti menimbulkan semangat yang luar biasa. Karena khasyah kepada Tuhannya, mereka ketika melakukan apapun sangat hati-hati. Muslim. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau ada dibalik, ini kontraposisi kalau di dalam logika ya. Jadi kalau orang yang kalau melakukan sesuatu berusaha-berusuh kalau bahasa Jawanya, nubro-nubro, buru-buru, nah itu sesungguhnya menunjukkan ketidakmukminan. Kalau dilihat dari sisi ayat ini, karena seorang mukmin mestinya karena takut pada Allah, ketika melakukan sesuatu hati-hati, cermat, kemudian menimbang resiko dan seterusnya. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Saya lewat saja ini. Kemudian walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka tidak mempersekutukan Tuhannya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Jamaah rahimakumullah, di sini ini kalimat yang Allah ajarkan pada kita sungguh sangat bagus. Jadi Islam itu mengajarkan kelas kalau ingin mencapai sesuatu itu yang paling tinggi. Jadi kadang
ada apa namanya kesan negatif kalau orang itu sangat ambisius. Tapi enggak, ambisius itu mestinya kepada kebaikan tidak masalah. Ambisi setiap muslim itu adalah surga. Surga itu adalah kenikmatan yang tak hingga, sehingga itu adalah puncak dari ambisius. Jadi tidak apa-apa ketika kita ingin mencapai sesuatu yang sesungguhnya itu puncak. Nah, di sini walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Wajilat ini memang terjemahannya macam-macam. Akan tetapi kalau dikaitkan dengan greed tadi itu semangatnya memuncak gitu ya. Karena dia menyadari bahwa ketika melakukan sesuatu itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika dia kembali. Bagaimana tidak semangat seorang muslim melakukan sesuatu yang nantinya ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Surat Al-Baqarah itu lebih dahsyat lagi bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan itu selalu disaksikan. Kalau dari sisi yang mengobservasi, akan tetapi kalau dari sisi subjek yang melakukan mestinya dia bisa menunjukkan bahwa saya muslim. Maka yang saya lakukan ini adalah excellent. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Jadi dia Al-Mu'minun ayat 61 ini tentang cara, tapi juga tentang hasil. Jadi jamaah rahimakumullah, di dalam Islam tidak pernah memversuskan antara metode atau cara dengan hasil. Jadi selalu Islam atau di dalam Al-Quran itu membungkus dari satu kesatuan yang sedemikian rupa sehingga menjadi maksimalis. Jadi Islam itu maksimalis, tidak bisa minimalis, tidak bisa. Kemudian misal ini adik siapa tadi namanya? Ahmad, subhanallah. Nih nama Ahmad gak boleh nakal ya, dan harus jadi juara ya. Misalnya. Nah, jadi di surat terakhir ini terkait dengan cara. Nanti di ujung itu adalah hasil dan sikap itu. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu ketika melakukan kebaikan melakukannya dengan cepat. Kalau bahasa Jawa itu orang tua enggak tahu saya bahasa Sundanya apa. Alon-alon lakon. Kalau sekarang kan slow ya, apa namanya? Lelet. Nah, lelet itu enggak Islami. Yang Islam itu adalah yusari'u fil khairat. Ditambah lagi wa hum laha sabiqun. Dan mereka terhadap kebaikan-kebaikan itu adalah dia yang paling depan. Sabiqun, sabaqah kan gitu ya. Ini Ustaz gitu ya. Musabaqah tilawatil Quran misalnya gitu. Jadi musabaqah itu tentang kejuaraan, tentang yang nomor 1. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa seorang mukmin itu mereka itu kalau melakukan kebaikan langsung nempel dua. Yaitu kalau melakukan dengan cepat. Jadi kalau nanti Ahmad harus olahraga yang rajin, kemudian belajar bela diri, jangan takut sama. Jadi misalnya zaman di rumah jalan-jalan di kantor gali bahasa Jawanya dengan preman kecil. Nah itu ya. Jadi preman mesti nurut sama kita, jangan sampai dibalik. Kita preman, nggak ada rumusnya bagi orang Islam, dan itu harus dibuktikan nanti Ahmad ketika sudah besar. Ya,
Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi pertama, mukmin mestilah orang yang melakukan segala sesuatu dengan hati-hati. Dua, terhadap ayat-ayat Allah meyakini seyakin-yakinnya. Ketiga, tidak mensekutukan Allah. Kemudian dia ketika memiliki harta yang Allah karuniakan padanya, dia akan memberikan sebagian pada orang lain dengan kasih sayang. Kemudian apapun yang dia lakukan yang terkait dengan kebaikan maka dilakukan dengan cepat, dan terhadap kebaikan-kebaikan itu dia menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.